Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, saya bekerja di sebuah perusahaan dan di sana banyak sekali kecurangannya. Dan karena saya di bagian loketnya, kan saya kadang terpaksa terlibat. Saya ingin sekali keluar karena dari awal sudah tidak tenang. Tapi orang tua masih tidak izinkan karena cari kerja susah. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Dah keluar dari situ. Tidak ada hubungannya sama orang tua di sini. Bilang ini pendapatan haram, tidak bisa. Ini loh kecurangannya, ini loh haramnya, ini loh haramnya gitu. Nanti akhirnya saya makan haram, ibu sama ayah juga makan haram. Doakan saya supaya saya bisa mendapatkan rezeki halal. Insya Allah kita akan dapat rezeki yang lebih baik. Seperti itulah yang Anda harus lakukan. Ya, karena saya tidak mungkin bilang, oh iya tinggal aja di situ karena orang tua Anda nggak bisa. Kita boleh taat kepada orang tua kita, ya. Masuk dalam hadits Nabi SAW, atau li makhlukin fi maksiati khaliq. Selama tidak maksiat boleh. Tapi kalau maksiat ini kan maksiat namanya. Anda mencari tahu ada kecurangan, tahu haram. Di sini bukan saatnya patuh sama orang tua. Karena kata Nabi SAW tidak ada taat kepada makhluk. Maksudnya makhluk ini adalah orang yang Allah perintahkan kita untuk taat seperti orang tua kita, istri pada suaminya, ya. Pada maksiat kepada sang pencipta. Kan begitu. Jadi jangan bilang susah, nggak ada yang susah. Insya Allah mudah. Kalau Allah mau, teman-teman sekalian, Ibnu Qayyim rahimahullah pernah lewat di semak belukar satu waktu. Dia lewat, dia lihat ada ular buta matanya. Jadi di selaput mata, di kelopak matanya itu ada selaput putih, kelihatan ular ini buta. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, saya mau lihat bagaimana Allah kasih rezeki ular ini. Gitu. Maka apa yang terjadi, Ibnu Qayyim rahimahullah ikuti pelan-pelan supaya ular itu tidak merasa. Ular itu terus merambat jalan sampai sentuh sebuah pohon, dia naik ke atas. Begitu dia naik ke atas, subhanallah, kata Ibnu Qayyim, saya lihat ke atas ada dahan. Dia bilang, saya lihat ke atas ada dahan pohon. Di atas itu ada anak burung lagi bersihin sayapnya. Anak burung tidak tahu kalau ada di situ ular, ular tidak tahu kalau ada anak burung di situ. Ular terus jalan, begitu dia cium ada bau mangsanya, dia terkam langsung. Anak burung itu nggak sempat lari, kemudian dimakanlah oleh ular tersebut. Apa kata Ibnu Qayyim rahimahullah? Maha suci Allah yang menyiapkan bahkan rezekinya ular itu yang buta matanya. Seorang ulama salaf yang lain pernah kerja di kebun kurmanya sampai capek sekali dia kerja. Saking capeknya dia keluar dari kebunnya, dia istirahat sebentar, ada sungai kebetulan, lalu dia bilang gini, ya Allah, semoga engkau membalas kecapeanku ini, letihku ini dengan rezeki yang luas. Dia minta doa baik. Allah SWT berikan dia pelajaran. Subhanallah, di depan matanya di sungai itu ada satu batang pohon yang tumbang, ya, itu sedang mengalir di atas air. Mengalir di atas air. Nah, di situ ada burung bangau, kakinya satu patah, matanya buta. Kakinya kan kita tahu burung bangau kecil, patah kakinya, nggak bisa cuma satu. Jadi dia nggak bisa jalan. Lalu dia terlanjur ada di atas dahan pohon itu jalan di atas air. Matanya buta lagi. Bagaimana caranya dia makan ini? Kita ingin lihat bagaimana Allah berikan rezeki burung bangau yang buta ini. Subhanallah, dari kejauhan beberapa saat setelah itu ada burung elang terbang, datang merekam ikan dekat batang pohon tadi yang ada burung bangau. Kemudian dia cengkram ikan, lalu dia naik terbang. Ikannya dia cengkram. Dengan hikmah Allah, jatuh cengkramannya, lepas cengkramannya, jatuh ikan itu. Ikannya jatuh pas di dahan di depannya burung bangau. Burung elang ini tidak lagi pergi ambil ikan itu, dia sudah terbang langsung. Dia cari lagi mangsa lain. Burung bangau ini cium bau ikan, dia tinggal turunkan mulut, dipatok sama dia makan. Apa orang yang dibilang? Maha suci Allah memberikan burung bangau yang buta patah kakinya rezeki. Kenapa harus takut akhirnya? Sementara Anda manusia. Allah Subhanahu wa taala ciptakan Anda, dalam Al-Qur'an dikatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia pada keadaan yang paling sempurna. Otaknya, matanya, hidungnya, semua ini sempurna. Anda punya perangkat dalam tubuh kan? Mata masih normal, alhamdulillah. Telinga masih normal, tangan masih normal, kaki masih normal, hati masih berfungsi. Tinggal cari kerja. Apa yang susah? Sekarang saatnya teman-teman, apalagi Anda yang lagi di PHK, Anda lagi dirumahkan, ya. Terutama yang di PHK di sini. Atau Anda tadinya bekerja harian, nggak ada lagi pendapatan. Biasanya manusia itu justru, kalau saya lihat ya, potensi dalam dirinya itu akan keluar di saat dia terdesak. Di saat inilah Anda harus sadar dan coba berpikir, oh, apa yang harus saya lakukan. Dan di sini orang kalau muncul ide-ide Anda, mulailah usaha. Nabi Muhammad SAW kumpulkan ide-ide. Nabi Muhammad SAW itu 19 tahun. Mungkin
terlewatkan dalam hidup beliau di masa yang sangat jauh, itu dari umur 21 tahun sampai 40 tahun. Dari 21 sampai 40 tahun itu 19 tahun beliau berbisnis. Gak mungkin ini begini saja tanpa hikmah ilahi. Kan begitu. Allahu a'lam. Setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mau tanya, saya pengen poligami tapi istriku belum ngizinin, gimana solusinya Ustaz? Pertama dulu ikhlaskan niat. Kalau mau poligami itu niat ikhlas dulu. Karena ini bab tertinggi dalam bab nikah. Tidak boleh sembarangan juga orang. Bukan berarti laki-laki dibolehkan lalu main sembarangan. Ya, Anda harus ekstra tenaga, ekstra duit, ekstra waktu. Ya, ini ekstra semua ini. Seperti Anda punya satu perusahaan, Anda urus nih, misalnya di situ ada beberapa pegawai dan ada produk-produk yang dijual. Anda mau buka perusahaan lain, buka cabang misalnya, kayak punya restoran dan buka cabang restoran. Ini butuh ekstra perhatian, ekstra waktu, ekstra pengorbanan, ekstra modal, begitu emang. Ya. Jadi pertama ikhlaskan niat, yang kedua punya kesiapan nggak dalam masalah ini. Yang ketiga, coba diprogramkan. Bukan poligami itu tergesa-gesa. Misal 5 tahun lagi, 3 tahun lagi, lalu mulailah diprogramkan dari sekarang, bertahap itu. Kemudian libatkan istri dalam masalah itu, dalam arti kata dia sudah paham kalau ini adalah bagian daripada agama, dia sering ikut pengajian, insya Allah bertahap seperti itu. Tapi kalau Anda masih awam, istri masih awam, tiba-tiba ribut terus masalah poligami, otomatis penolakan yang terjadi. Jadi seperti ibaratnya anak SD dikasih kurikulum kuliah, bisa nyambung kan tidak gitu. Di poligami itu bukan asal jadikan sebuah kebanggaan. Orang cuma jadikan bangga-bangga saja. Saya lihat begitu di lapangannya. Kok berapa istrimu? Di teman-teman di kantor, oh 1, oh saya 2, saya 3. Jadi bangga. Ini nggak akan bertahan. Ada orang saya tahu poligami sampai 3 istrinya. Semua cerai akhirnya. Dan dia tinggal sendiri, nggak punya istri malah. Karena selalu jadikan sebagai cuma bahan bangga-banggaan. Seperti orang sholat malam bangga-bangga ribut. Hilanglah pahalanya. Kan gitu. Selanjutnya, berdosakah seorang istri yang berbicara keburukan suaminya walaupun benar suaminya sedang menyakitinya? Iya, tentu. Tidak usah Anda bicara. Caranya adalah diskusi sama dia, luruskan kesalahan. Dia tidak mau, ya sudah, istikharahkan. Kalaupun berpisah, saya ajak teman-teman sekalian yang sudah berpisah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan umbar aib pasangan Anda. Udah, cukup Anda sudah tidak sama-sama, ya sudah selesaikan, cukup. Yang penting Anda sudah tidak jadi, tidak kena lagi masalahnya dia. Jadi nggak usah, untuk apa balas dendam. Yang tadinya mungkin Anda berpahala, sekarang hilang pahala lahan pada orang lain di dunia. Jadi A sama B misalnya. Kemudian orang yang terzalimi tidak membalasnya. Jadi misalnya di sini Anda terzalimi sebagai istri atau sebagai suami, Anda tidak membalas, tidak usah balas, selesai. Anda yang penting asal jadi pasangan baik. Nah sekarang pada saat Anda tidak membalasnya, di akhirat nanti akan diberikan pahala yang sempurna dari kezalimannya si pasangannya tadi. Kalau dia sempat membalas dari orang yang menzaliminya, maka nanti hari kiamat dilihat kadar balasan dia. Apakah berimbang kadar balasan dia dengan perbuatan kezaliman orang yang menzaliminya. Jadi misalnya kadar kezaliman si A 10 misalnya, atau 10.000. Si B membalasnya dengan 10.000 juga nilainya di mata Allah SWT, maka hari kiamat balance, gak lagi tuntutan. Tapi kalau kadar balasannya dia lebih kecil, misalnya cuma 5.000, dia boleh mengambil pahala 5.000 dari si A yang menzaliminya. Tapi di sini perlu digarisbawahi teman-teman sekalian, pada saat dibalik kasusnya, kezaliman balasan dia terhadap kezaliman orang lain lebih besar. Misal ada orang digibah nih, si A menggibah si B, si B balas dengan membunuh, kan membunuh lebih besar daripada gibah. Di sini hari kiamat justru orang yang tadi menzaliminya yang dibunuh ini tetap mengambil haknya dari si orang yang membunuhnya. Jadi memang seperti itu. Allahu a'lam, itu yang saya ketahui. Ya, jadi lebih baik jangan menyampaikan apa-apa, ya sudah cukup Anda tidak bersama lagi, hiduplah sekarang. Kecuali Anda mau bersabar ya, karena pernah ada seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, istri saya tidak menolak jamahan tangan laki-laki. Kata Nabi SAW, kalau begitu bebaskan, ceraikan saja, maksudnya biar kalau bebas juga bebas. Kata dia, tapi saya mencintai ya Rasulullah, artinya saya tidak bisa hidup tanpa dia. Kalau saya cerai pun nanti saya kepikiran terus nih, ya, nanti udah nikah sama orang nanti A, B, C dan seterusnya. Kata Nabi SAW, kalau gitu pertahankan. Nanti bisa orang bertahan untuk memperbaiki pasangannya kan gitu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon dijelaskan tentang manhaj salafus saleh. Jazakallahu khairan. Manhaj adalah metode hidup, gitu kan? Salaf adalah orang terdahulu. Saleh maksudnya orang saleh. Kalau kita bicara tentang salafus saleh, kalau teman-teman dengarkan kayak saya sering sampaikan, ada kisah dari para salafus saleh. Kita harus kembali kepada pemahaman salafus saleh. Dan juga beberapa dai-dai kita yang mengumandangkan dakwah salaf. Dakwah salaf maksudnya kembali kepada generasi awal salaf. Siapa mereka? 3 generasi emas. Ya. Generasi para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Karena mereka orang yang paling dekat dengan masa turunnya wahyu. Jadi kita kembali ke mereka gitu. Seperti itu yang dimaksud dengan manhaj salafus saleh. Jadi apa yang mereka tempuh, apa yang mereka lakukan dari sisi ibadah, kita tinggal ikutin saja. Seperti itu. Selanjutnya, Ustaz, apa boleh doa sambil lihat catatan doa sendiri? Boleh, asal di luar sholat ya. Boleh saja. Misalnya Anda mau baca doa, misal dia mau baca doa tertentu yang dia belum hafal, misal Allahumma inni as'aluka khaira kullihi ajilihi wa ajili ma'alimna minhum wa lam na'lam wa a'udhu bika minasyarri kullihi ajilihi wa ajili ma'alimna minhum wa lam na'lam. Ya Allah, aku minta semua kebaikan yang sudah dekat dan mesti jauh, dan aku berlindung kepadamu dari seluruh keburukan yang sudah dekat dan juga jauh, gitu kan. Bisa kita doa. Nah, ibu dan bapak yang bertanya belum hafal, kita harus pakai kertas atau pakai buku, tidak ada masalah, dibaca. Ya, itu contoh, karena itu doa dari Nabi SAW, doa yang sangat mulia. Nah, kita harus melihat, yang penting bukan dalam keadaan sholat.